Kak, mau nanya dong, apa benar ada bansos bonus akhir tahun sebesar 6 juta rupiah per KPM? Saya dapat info ini dari channel sebelah. Nah, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut terkait info yang beredar katanya akan ada bonus akhir tahun bagi penerima bantuan sosial atau KPM, PKH maupun BPNT yaitu sebesar 6 juta rupiah per KPM. Pertanyaan ini masuk pada kolom komentar di salah satu video saya yang sebelumnya. Kalau saya lihat dari nilainya 6 juta rupiah, wah ini sangat besar sekali ya, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh KPM. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Nah, pastikan nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate yang selalu saya bagikan di channel ini, dan juga bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar teman-teman yang lain di luar sana juga bisa mengetahui informasi tersebut. Langsung saja, jadi Bapak Ibu, karena dengan adanya pertanyaan tersebut, saya langsung mencari tahu kebenarannya. Nah, ternyata yang dimaksud dengan bansos bonus 6 juta rupiah per KPM itu bukanlah bonus ya, melainkan itu adalah bantuan sosial program Ekonomi Nusantara, Pahlawan Ekonomi Nusantara, atau disingkat dengan PENA, yang mana bantuan ini merupakan program pemberdayaan penerima manfaat yang berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera. Nah, program ini juga diadopsi dari program Pahlawan Ekonomi semasa Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini pada masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya waktu itu. Pahlawan Ekonomi Nusantara ini atau PENA juga menawarkan dukungan penguatan usaha. Artinya bagi KPM yang sudah memiliki embrio usaha dengan diberikannya bansos PENA, maka akan memperkuat usahanya, yaitu bisa menambah produksinya, serta juga penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar 6 juta rupiah per KPM. Dan bansos PENA ini diberikan Kementerian Sosial kepada KPM yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial, namun dengan catatan masih berusia maksimal 40 tahun. Berikut adalah syarat yang termasuk layak menerima bantuan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Yang mana yang pertama adalah penerima bantuan sosial aktif, diantaranya seperti penerima bansos PKH yang aktif dan juga penerima BPNT yang juga aktif. Kemudian yang kedua yaitu setuju keluar dari bansos jika mendapatkan bansos PENA. Nah, ini yang terkadang banyak menjadi bahan pertimbangannya masyarakat ketika ditawarkan bantuan sosial PENA. Jadi hanya benar-benar KPM yang sudah merasa sanggup apabila memiliki usaha dan sudah bisa mandiri bisa mendapatkan PENA ini. Karena setelah ia mendapatkan program bantuan sosial PENA tersebut, maka ia akan mendapatkan pendampingan terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah 6 bulan di sana akan dievaluasi apakah KPM ini sudah siap untuk dilepas, maka bantuan sosialnya siap untuk dihapus. Seperti bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Sehingga KPM ini terfokus pada pengembangan usahanya saja. Jadi sumber pendapatannya itu semuanya ia dapat dari usaha. Tapi Bapak Ibu, ada juga dari beberapa penerima bansos PENA ini setelah ia menjalankan usaha PENA-nya, justru penghasilan yang ia dapatkan bisa ia terima per hari, berbeda dengan bantuan sosial yaitu per 3 bulan sekali atau per 2 bulan sekali. Sedangkan ketika ia berjualan dan ia berhasil pada usahanya, maka ia akan mendapatkan penghasilan bahkan setiap hari dan jumlahnya bahkan bisa lebih besar daripada bantuan sosial. Syarat selanjutnya yaitu diprioritaskan berusia produktif yaitu antara 20 sampai dengan 40 tahun. Yang dilihat di sini produktif ini bukan dari kepala keluarganya ya, melainkan dari KPM-nya atau pengurusnya atau ibu rumah tangganya yang akan menjalankan usaha tersebut.
Syarat selanjutnya yaitu tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarganya. Yang mana artinya di dalam satu kartu keluarga tersebut di sana tidak ada yang menjadi bagian dari kakaknya lansia misalnya, atau anggota keluarganya yang mohon maaf disabilitas. Melainkan ini diprioritaskan bagi KPM yang benar-benar produktif dan juga dinilai layak untuk menjalankan usaha tersebut. Tapi terkecuali misalnya ada yang anggota keluarganya kebetulan disabilitas atau lansia, tapi KPM tersebut benar-benar memiliki usaha dan berpotensi bisa berhasil, maka KPM yang seperti ini bisa dipertimbangkan akan diberi juga bantuan sosial PENA dengan dilakukannya survei atau asesmen terlebih dahulu. Syarat selanjutnya yaitu diprioritaskan bagi penerima Rumah Sejahtera Terpadu atau RST pada tahun 2022 atau Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH pada tahun 2021. Yang mana artinya ini diprioritaskan ya, bansos PENA ini diprioritaskan bagi KPM yang dulu pada tahun 2022 pernah menerima bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu atau pernah menerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni. Nah, KPM yang seperti ini yang diutamakan akan diberikan bansos PENA, sehingga bukan hanya tempatnya yang dibangun, yang diperbaiki, tapi juga sumber pendapatannya dengan diberikannya bansos PENA tersebut. Syarat selanjutnya yaitu KPM yang memiliki rintisan usaha ataupun sudah berencana untuk membuat usaha. Artinya di sini ini bagi KPM yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan terlebih dahulu ya. Contohnya dia selama ini sudah berjualan makanan misalnya atau kue-kue basah, sehingga KPM ini dinilai layak untuk menerima bansos PENA karena dengan adanya bansos PENA yang diberikan ini bisa dapat meningkatkan penjualannya atau produksi usahanya. Nah, selain itu KPM yang memiliki rencana untuk membuat usaha di sini yang dimaksud, misalnya selama ini KPM ini memang sangat menginginkan sekali punya usaha dan dia memiliki potensi dalam dirinya. Contohnya dia bisa menjahit, tapi selama ini dia tidak membuka terima jasa jahit karena ia belum memiliki mesin jahit misalnya. Tapi dia bisa menerima jahitan, dia bisa menjahit, dia tahu cara membuat baju dan permak sebagainya. Nah, maka KPM ini dinilai layak juga untuk menerima bansos PENA. Nah, sekarang adalah caranya. Jadi setelah Bapak Ibu menonton syarat-syaratnya yang tadi dan Bapak Ibu termasuk di dalam kriteria yang layak untuk menerima bansos PENA tersebut, maka sekarang adalah saatnya untuk mengetahui caranya, cara untuk bisa mendapatkan bansos PENA tersebut. Nah, jadi kabar baiknya Bapak Ibu di akhir tahun 2023 ini untuk kuota penerima bantuan sosial PENA ini dibuka kembali, khususnya di bulan November dan juga Desember. Nah, apabila Bapak Ibu merasa layak untuk menerima bansos PENA tersebut dan termasuk di dalam kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu bisa langsung melaporkan diri ke pendamping sosialnya. Setelah itu, maka data diri Bapak Ibu akan diverifikasi dan kemudian dilakukan asesmen. Lalu kemudian bantuan sosialnya siap untuk disalurkan apabila Bapak Ibu lolos pada tahapan yang pertama tadi. Karena menurut informasi yang saya dapatkan untuk pencairan bantuan sosial PENA ini, maka akan mulai disalurkan pada minggu-minggu ketiga sampai dengan di minggu-minggu pertama bulan Desember tahun 2023 ini.